Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas seputar hukum sholat berjamaah, keutamaan-keutamaannya, hukum-hukumnya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sholat berjamaah yang terdiri dari imam, kemudian makmum. Jadi dalam sholat berjamaah itu mesti ada imam, lalu kemudian pasti ada makmum. Nah, makmum di sini harus mengikuti imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam agar diikuti gerakan-gerakannya. Maka unsur yang ketiga dari salat berjamaah adalah makmum mengikuti imam. Dan yang keempat yang akan kita bahas insya Allah seputar salat makmum yang masbuk atau yang datang terlambat. Bapak Ibu sekalian, imam di dalam bahasa Arab adalah orang yang diikuti atau ditaati baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Di sini pentingnya kita memiliki imam. Maka umat Islam, imam kita adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kelak di hari kiamat manusia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga kecuali ada imam yang menjadi pemimpin mereka. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih untuk menjadi pengikut kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang kelak akan memimpin kita, akan menjadi imam kita untuk masuk ke dalam surga. Beliau akan mengetok pintu surga itu, lalu ditanya oleh malaikat penjaga surga, "Siapakah engkau?" Nabi Muhammad mengatakan, "Saya adalah Muhammad." Malaikat mengatakan, "Saya adalah penjaga surga yang diperintah oleh Allah agar tidak membuka pintu surga kecuali untukmu terlebih dahulu, wahai Muhammad, dan kaummu." Maka Rasulullah SAW beliau memberikan kabar gembira kepada kita, "Nahnul akhirun wa nahnus sabiqun." Kita adalah umat yang terakhir yang hidup di muka bumi ini. Akan tetapi kita akan menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Dan ingatlah suatu hari kelak, yaitu di hari kiamat, ketika kami akan panggil setiap umat, setiap kelompok manusia dengan pemimpinnya. "Faman utiya kitabahu biyaminihi." Maka barang siapa yang diberikan kitab dan catatan amalnya di tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Maka barang siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitab amalnya itu dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan memilih kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan menerima amal, kitab-kitab amalnya dengan tangan kanannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin." Dan sungguh kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi a'immah di sini jamak dari imam, maknanya adalah pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik, mendirikan sembahyang, wa ita'az zakah, menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan sungguh mereka hanya kepada kamilah, hanya kepada Allah lah menyembah. Inilah Bapak Ibu sekalian tentang makna imam di dalam bahasa Arab yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana maknanya adalah pemimpin, orang-orang yang diikuti, yang ditaati baik dalam kebaikan maupun di dalam keburukan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas seputar imam.
Siapakah atau syarat-syarat apakah yang perlu dimiliki oleh seorang imam? Yang pertama, imam dipilih dari orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang hendaknya menjadi imam satu kaum adalah mereka yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, suaranya, hafalannya. Mereka yang memiliki sifat-sifat ini, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an, mereka itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa'a. Namun apabila di satu tempat ada beberapa orang yang bacaan Qur'annya, pengetahuannya tentang Al-Qur'an, mereka sama satu level, lalu yang mana yang kita pilih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'alamuhum bis sunnah. Kalau sama bacaan Qur'annya, pengetahuan Qur'annya, maka cari di antara mereka itu siapa yang paling paham, siapa yang paling banyak pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Beliau memerintahkan di dalam hadis lain, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah? Kita yang hidup 14 abad kemudian tidak melihat langsung pribadi Rasulullah, tidak melihat langsung gerakan-gerakan salat beliau. Dari mana kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita mengaplikasikan hadis tadi? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yang bisa kita dapatkan saat ini adalah dari sunnah, hadis-hadis yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang pandai Quran kemudian pandai sunnah, mereka paling berhak untuk menjadi imam. Fa in kanu fis sunnati sawa'a. Kalau bacaan Qurannya sama, pengetahuan hadis dan sunnahnya juga sama, maka diambil fa aqdamuhum hijrah, yang paling awal hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'a. Kalau dalam hijrah semua sama di waktu yang bersamaan, fa aqdamuhum silma. Maka dicari siapa yang paling dulu masuk ke dalam Islam. Wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Dan tidak layak, tidak boleh pemilik rumah, tuan rumah itu diimami oleh tamu di tempat tinggal mereka, di kampung mereka. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idzni. Dan tidak boleh seseorang itu masuk ke rumah orang lain lalu duduk di ruang tamunya kecuali atas seizin pemilik rumah tersebut. Jadi ini syarat menjadi imam, dia harus orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, yang menjadi imam mereka yang bisa membaca Al-Fatihah dengan bagus. Kalau di satu tempat tidak ada yang pintar baca Quran, dicari orang yang bisa membaca Al-Fatihah tanpa merubah maknanya. Karena kalau imam membaca Al-Fatihah dengan suara tajwid yang tidak benar, makhraj yang tidak benar, ini bisa membatalkan salat kita. Jadi paling tidak pandai dalam membaca Al-Quran itu adalah membaca surat Al-Fatihah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam yang bacaan Al-Fatihahnya merubah makna, maka tidak sah salatnya. Syarat yang kedua, imam itu harus seorang muslim. Yang ketiga, kalau makmumnya ada laki-laki, maka tidak boleh yang mengimami perempuan. Jadi imam itu harus laki-laki, kecuali kalau makmumnya semua perempuan. Kalau makmumnya semua perempuan, maka imam boleh perempuan. Tapi kalau ada di antara makmum itu yang laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi imam. Tidak dalam keadaan menjadi makmum, artinya dia makmum terus ada di belakang yang ngikuti. Nah, ngapain ngikuti makmum itu? Ikuti aja langsung imamnya makmum tersebut. Bukan orang yang harus mengulang sholatnya. Artinya kalau kita lihat orang lagi berhadas atau ini, dia nggak layak untuk menjadi imam. Ini syarat-syarat untuk menjadi imam. Pembahasan berikutnya seputar imam. Siapa yang prioritas untuk menjadi imam di satu tempat? Yang pertama, wali, atau kalau di kita ya gubernur atau wali kota. Nah, dia yang memenuhi syarat-syarat tadi, maka dia berhak untuk menjadi imam. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Minhaj, wal wali fi mahalli wilayatihi aula minal afqah wal malik. Jadi, seorang penguasa di daerah, di sebuah daerah itu, dia lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan orang yang ahli fikih dan dibandingkan oleh raja atau presiden. Jadi, kalau
kalau di daerah kekuasaannya, ya, maka pejabat setempat yang paling berhak untuk menjadi imam. Yang kedua, imam rotib atau imam yang punya tugas sehari-hari ngimami di masjid tersebut. Jadi misalkan ada satu masjid, ada imam rotib di situ. Kemudian datang seorang pembaca Quran yang terkenal, orang yang ahli Al-Quran, datang ke masjid itu. Maka yang paling berhak untuk ngimami di masjid tersebut adalah imam rotib. Imam masjid itu, imam sehari-hari yang di masjid itu. Walaupun datang orang yang bacaan Qurannya lebih bagus, dia lebih berhak untuk mengimami. Atau penduduk setempat, sebagaimana dalam hadis yang kami sebutkan tadi, wala yu'ammanur rajulur rajula fi sultanihi. Seseorang tidak boleh menjadi makmum atau diimami di daerah kekuasaannya. Yang ketiga, yang paling paham hukum terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sholat. Jadi yang paling bagus pengetahuan agamanya. Kemudian yang keempat, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang kelima, yang paling wara', yaitu orang-orang yang sangat hati-hati sekali menghindari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram. Dia tidak makan hal-hal yang haram seperti tersebut, atau bahkan yang syubhat pun meragukan, dia selalu menghindarinya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah hukum makmum yang masbuk. Ada banyak pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hukumnya jika makmum itu mendapatkan imam sedang ruku? Nah, kalau dia masih ikut ruku bersama imam, maka dia dapat rokaat tersebut. Jadi, kapan seseorang itu dihukumi mendapatkan rokaat sholat? Apabila dia ikut ruku bersama imam. Nah, para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana untuk tahu ya barometer standar bahwa kita masih ikut imam? Karena kadang ada imam yang sami Allahu liman hamidah baru dia gerak, ada yang gerak dulu badannya baru sami Allahu liman hamidah. Para ulama mengatakan dilihat punggung imam. Jadi selama punggung imam belum gerak di rukuknya, lalu dia takbiratul ihram dan ikut rukuk bersama imam, maka sah dia mendapatkan rokaat tersebut. Kami ulangi, standar seseorang mendapatkan satu rokaat adalah ketika rukuk dengan imam. Kapan dikatakan ikut rukuk bersama imam? Yaitu apabila imam punggungnya belum bergerak untuk iktidal, maka orang tersebut dikatakan ikut rukuk bersama imam. Nah, kita dapatkan yang kedua, kalau ada orang masbuk, maka apa yang dia dapatkan dengan imam itu dihitung rokaat pertama dia atau permulaan sholat dia. Contoh Bapak Ibu sekalian, seseorang masuk bersama imam di rokaat terakhir sholat zuhur. Imam udah rokaat terakhir. Bagi makmum ini adalah rokaat pertama. Nah, setelah imam salam, dia berdiri untuk rokaat kedua, maka dia tasyahud awal. Setelah itu tasyahud awal. Karena rokaat keempat imam, di mana dia menjadi makmum pertama kali, itu dihitung rokaat pertamanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bisa dalam satu sholat itu seseorang tasyahud sampai 4 kali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan, seorang ikut sholat dan tasyahud sampai 4 kali. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya, seseorang yang ikut sholat maghrib bersama imam. Orang ikut sholat maghrib bersama imam, ketinggalan 1 rokaat. Dia masuk di rokaat kedua imam, tapi sudah iktidal imamnya. Jadi ini iktidal imam rokaat yang kedua. Si makmum masbuk ini baru masuk, dan ini nggak dihitung rokaat bagi dia karena dia kehilangan ruku. Nah, begitu imam sujud, imam akan tasyahud awal, dan si makmum tadi ikut tasyahud awal, tapi ini nggak dihitung. Nah, lalu kemudian di rokaat ketiga si imam duduk lagi tasyahud akhir, makmum juga ikut, dan ini dianggap sebagai rokaat pertama makmum tadi, dan dia udah ikut tasyahud 2 kali. Begitu imam salam, makmum ini berdiri untuk rokaat kedua dia, maka dia sujud, nanti sujud kedua dia tasyahud awal untuk dia, berdiri lagi untuk rokaat ketiga dia, dan dia tasyahud akhir. Jadi dalam satu sholat seseorang bisa sampai 4 kali tasyahud. Kapan? Yaitu orang yang masbuk dalam sholat maghrib, dia masuk di rokaat kedua imam, setelah imam itu rukuk, maka dia akan tasyahud sampai 4 kali. Nah, ini seputar sholat berjamaah. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.